seniman-seniman di Indonesia tuh lebih ke jatuhnya jadi operate the software, tapi nggak gitu ngerti gimana produce high quality texture. Anak animasi sama anak film tuh nggak nyambung. Padahal maksudnya kita di satu ranah yang sama sih, maksudnya kita lebih berbaur lah gitu. Jadi fakta kalian di animasi atau visual effects doesn't mean kalian nggak perlu ngerti lapangan. Yang kita lakuin itu kita potong tangannya, kita clean up, ganti digidouble, ganti CG tangannya. Oke. Dan itu hasil scanan tadi. Yeah, yes. Jadi bisa di plug and play. Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast Bikin dan Berbagi bareng gue Jason Iskandar, dan kali ini gue sudah bersama Kelvin Irawan. Halo semuanya. Apa kabar Kelvin? Baik, makin sibuk lumayan. Buat yang belum tahu, mungkin Kelvin adalah seorang penata efek visual yang baru aja mendapatkan Piala Citra. Selamat buat Piala Citranya yang kedua ya? Ya, yang kedua. Berturut-turut kan? Setelah berturut-turut. Tahun lalu Sri Asih, tahun ini mendapatkan Piala Citra lewat Kabut Berduri. Oke. Yes. Nah, mungkin kita pengen ngebahas soal itu sih sebenarnya, visual efek, proses kreatifnya, dan ya mungkin teman-teman di penonton podcast Bikinan Berbagi ini tuh banyak filmmaker yang mungkin tertarik antara menjadi visual efek artis, VFX artis, atau mungkin mereka adalah director yang tertarik buat bikin visual effect, dan mungkin kita pengen ngebahas ke arah situ gitu. Mungkin sebagai membuka, ya gue pengen tahu aja sih kayak background lo tuh awalnya gimana sih lo pertama kali tertarik dengan dunia VFX, dan waktu itu kan lo sekolah film juga di Vancouver. Itu boleh diceritain proses, maksudnya gimana lo pertama kali tertarik lah. Kayaknya sih mungkin mirip sama teman-teman kali ya backgroundnya ya. Dulu sebenarnya aku nggak langsung 3D, sebenarnya aku tuh lebih ke anak 2D sih. Jadi di buku-buku pelajaran banyak gambar, lebih sering gambarnya dibanding perhatiin pelajaran sekolah. Sebenarnya dari sana sih. Yang lama-lama sebenarnya develop ketertarikan aku tuh pertama kali ke ilustrasi komik. Jadi memang dulu aku backgroundnya lebih ke komikus. Itu tuh dari apa? SD atau udah SMP SMA tertarik? Itu dari SD udah tertarik, SMA ditekunin. Gitu. Nah cuman at the time tuh mungkin di zamannya aku kan 2D kurang dilihat kali ya. Jadi aku sempat memang nyari-nyari 2D ini aku bisa diapain ya. Nah 2D-nya sendiri aku tuh lebih ke karakter design. Dan waktu itu aku sempat nonton terinspired lah sama film-film Pixar kali ya. Jadi pas aku ngeliat, wah ternyata karakter aku 2D kayaknya bisa dijadiin 3D nih. Dari sana ketertarikan mulai ada, akhirnya nyari sekolah yang memang fokus ke bikin 3D-nya itu. Nah aku lihat-lihat, aku searching, ketemulah si Vancouver Film School itu. Jadi pas aku ngeliat orang-orang yang lulus dari Vancouver Film School memang kerjanya ke Pixar, memang kerjanya ke company-company Hollywood gitulah. Nah akhirnya aku apply. My first job abis Vancouver Film School itu sebenarnya bukan langsung ke film, sebenarnya aku join ke game dulu. Aku sempat kerjain EA. Bentar, yang pas di Vancouver tuh lu udah ngambil jurusan apa sih? Jurusan animation. Jurusan animation. Sebenarnya aku lebih ke anak animasi dibanding visual effects ya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang kurang tahu, kita kan ada 3 pilar ya. Satu game, 2 animation yang lebih full CG kayak Pixar, 1 visual effects tuh yang lebih ke hasil syuting kita enhance, kita tweak gitulah. Nah itu industri visual effects. Nah, itu di film school lazimnya terbagi 3 itu. Iya benar. Nah waktu itu aku ngambilnya lebih ke animations. Soalnya aku lebih suka tadi cerita lo Pixar. tadi. Nah setelah kelulusan sebenarnya aku nggak langsung ke film. Sebenarnya aku masuknya ke EA dulu. Sebenarnya aku dulu kerjain FIFA 17. Yaitu banyak yang main pasti. Iya. Jadi sebelum kita lanjut, gue pengen ngucapin terima kasih untuk Saramonic yang sudah support podcast Bikin dan Berbagi ini dengan mikrofon SRBV3 dan stand SRHC5 yang lagi kita pakai sekarang. Buat kamu yang tertarik beli, kamu bisa cek link Tokopedia dan Shopee yang sudah kita taruh di description box. Terima kasih.
Itu di Kanada, di Vancouver. Itu di Kanada, Vancouver. Iya. Jadi karir aku mulainya di FIFA 17 itu. Nah, kebetulan seatmate aku waktu itu tuh dia bekas CG supervisornya Batman versus Superman. Oke. Jadi waktu itu dia yang Zack Snyder. Kayaknya Batman Superman itu beda deh. Batman bukan Justice League ya, Batman Superman sebelum itu. Iya, jadi pas di FIFA 17 ketemu dia, ngobrol-ngobrol tentang film. Waktu dia balik lagi, jadi at the time tuh dia lumayan capek di film, pengen ke game dulu, istirahat sebentar, baru balik ke film lagi. Nah, waktu dia balik ke film, dia ngajak aku kebetulan gitu. Jadi waktu itu dia ngerjain The Mummy, makanya aku bisa masuk di The Mummy team juga, The Mummy-nya Tom Cruise ya. Nah, habis The Mummy barulah masuk ke Justice League. Nah, di sana baru passion aku mulai besar di visual effects di film. Waktu di FIFA 17 lu ngerjain apanya? FIFA 17 tuh aku ngerjain lighting sama effects ya. Jadi kayaknya buat kalian yang main penggemar FIFA ya, di 16 tuh kurang ada warna. Di 17 tuh pertama kalinya kita introduce warm color. Jadi ada warna oranye di background. Kalau dulu kan lebih ke biru-biru aja gitu, biru flat, putih, flat aja ya. 17 kita lebih explore lightingnya gitu sih, lebih ada warmnya, terus efeknya juga lebih ada fogging dan lain-lain. Nah, itu di 17. Oke. Emang kalau game itu ada bagiannya itu apa aja sih? Divisi-divisinya? Game itu lumayan banyak juga sih. Karena lighting tadi sendiri kan berarti. Lighting ada divisi sendiri. Iya. Biasa game tuh ada tim aset ya. Aset sama environment mungkin digabung kali ya. Pokoknya nyampe ke lighting aku udah ada stadium waktu itu, terus udah ada karakternya udah fully animated gitu sih. Oke. Cuman kayaknya yang tim terbesarnya FIFA tuh lebih ke software development-nya ya kayaknya. Iya, dibanding 3D-nya mungkin lebih banyak ke software-nya itu sih. Oke. Jadi memang rada-rada beda pipeline gitu. Kalau film kan almost everybody doing the art ya. Tetap ada tim TD-nya lebih tetap ada tim codingnya. Cuman codingnya buat develop software mereka sendiri gitu. Cuman kalau ya itu game mungkin lebih banyak the coding sides. Kalau film kayaknya lebih banyak artnya gitu sih, anak-anak art. Oke. Nah, terus abis itu gimana tuh? Abis lo lanjut tadi sampai ngerjain The Mummy, terus bisa akhirnya memutuskan balik ke Indonesia kapan? Itu pas setelah, jadi Justice League tuh sebenarnya bareng siapa? Zack dulu ya. Dari Zack kan sempat ganti direktur. Nah, pas pergantian direktur itu aku pulang ke Indonesia. Oke. Gitu. Nah, baru akhirnya kan ada Snyder Cut-nya gitu kan. Tapi sebenarnya aku ngerjainnya pas di Snyder Cut-nya itu. Jadi Snyder Cut udah ada dari lama gitu lah. Kan ada beberapa scene yang dibuang ya. Waktu itu ada The Flash scene yang dia lari-lari muterin waktu. Nah, itu tuh sebenarnya aku udah ada dari scene itu. Udah ngerjain itu juga? Udah ngerjain itu juga, iya. Nah, cuman ganti direktor, akhirnya scene itu di-cut lah dari bioskop. Ya, akhirnya masuk ke Zack Snyder Cut-nya itu. Yang artinya karya lu balik lagi di Snyder Cut itu? Iya, benar. Waktu itu sempat berinteraksi dengan Zack Snyder atau atasan-atasan lu aja yang berinteraksi? Enggak, ya kayaknya atasan aja sih. Iya. Oke. Kita kayaknya yang terjadi itu syuting kan banyaknya di LA ya, di Amerika. Cuman visual effects-nya sendiri dikerjainnya di Kanada gitu, di Vancouver. Mana Vancouver tuh ada sebutan lainnya, dia North Hollywood. Oke. Gitu. Karena memang kita banyak ngerjain post-nya VFX-nya di film-film Hollywood ya. Kayak kemarin waktu ini ya, Infinity War, terus Justice League, kayak itu satu kota Vancouver ngerjain semua tuh. Dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi, iya. Memang banyak banget visual effects artis di sana. Kalau company apa ya waktu itu? MPC. MPC. Cuman udah tutup, dia terakhir di Sonic yang di cabang Vancouver nih ya. Terus apa yang memutuskan balik ke Indonesia waktu itu? Secara lu ngerjain Snyder Cut. Wah, yang pertama udah pasti visa kali ya. Jadi kebetulan visa kerja aku tuh udah habis. Akhirnya aku balik ke Indonesia. Nah, cuman di Indonesia kan aku ketemunya Ko Andi. Udah kenal sama. Aku baru kenalan pas di
pas pulang ke Indonesia itu. Oke. Jadi aku yang interview. buat belum tahu, Andi ini yang kita maksud adalah Andi bosnya Lumine Studios. Iya, bener. Lumine atau Lumine sih bacanya? Lumine Studio. Sebenarnya nggak pernah ini sih. Jadi bebas orang mau bilang iya, Lumine, bebas. Oke. Cuman tahun ini kita rebranding jadi Elemen. Oke, Iya, ganti jadi nama udah berarti. ganti nama. Iya. Jadi bukan Lumine lagi, lebih ke Elemen kita. Untuk tahun depan. Tahun ini masih Iya, kayaknya tahun ini tahun terakhir kita pakai nama Lumine sih. Oke. Kalian bukan di booth Jav Market namanya masih ini kan soalnya. Iya. Tadi gue cek. Iya benar, masih sama. Itu kayaknya terakhir deh. I see. Oke. Iya, jadi aku kenal Ko Andi. Ko Andi juga by the way dulu dari Kanada ya. Dia dulu sempat kerja di Bardell Studio. Dia dari Vancouver Film School juga. Vancouver Film School juga. Iya. Nah, aku di interview sama Ko Andi. Kebetulan waktu itu mereka ngerjain film pertamanya mereka tuh Foxtrot 6 VFX juga gitu. Kebetulan butuh orang VFX dan aku ngerti VFX, akhirnya join Lumine studio ini. Oke, berarti pas balik ke Indonesia langsung udah ada kerjaan di Lumine ya buat ngerjain Foxtrot gitu. Iya. Cuman awal-awal memang aku sempat bilang ke Ko Andi juga sih, kayaknya setahun abis itu pengen keluar lagi, pengen nempa ilmu lagi sih. Ke luar negeri lagi maksudnya? Iya bener. Cuman setelah setahun di Indonesia, kayaknya berubah pikiran tuh dia. Akhirnya plan awal kan aku pengen balik keluar lagi, cuman pas lihat-lihat ternyata Indonesia tuh memang masih butuh edukasi di visual effects itu sih. Aku ngerasa walaupun aku keluar lagi nempa ilmu, pas balik Indo aku ngerasa nol lagi. Soalnya nggak ada orang yang bahasanya develop VFX lah ya, atau pelopor VFX-nya masih kayak kurang banyak di Emang Indonesia. situasinya waktu itu tahun berapa ya? Foxtrot tuh 2017 ya? Iya. Maksudnya situasi waktu itu gimana? Bedanya sama sekarang? Kayaknya tuh kalau kita ngomongin visual effects ya, visual effects-nya tuh lebih ke, kan kita banyak departemen nih, lebih banyak compositing ya kali ya, lebih banyak ke 2D-nya gitu. Yang main 3D tuh masih kurang, masih jarang gitu. Orang-orang dari produser, dari director masih kurang berani main ke ranah 3D-nya itu. Nah, makanya dari abis tahun pertama aku di Indonesia ngerjain Foxtrot 6, aku pikir yaudah deh kayaknya aku stay di Indonesia aja, terus develop Lumine, bangun Lumine bareng-bareng biar kita bisa explore departemen-departemen lain di 3D itu. Gitu. Soalnya kan contoh ya kayak pas di Foxtrot aja, api itu kita banyak syuting pakai elemen gitu. Dimana kalau kita mau kamera yang gerak itu kan kayaknya butuh efek dari 3D ya, simulasi api ya. Nah di sana aku pengen explore, aku pengen Lumine bisa berkembang sampai sana sih. Dan aku pengen film-film Indonesia juga kedepannya lebih banyak memakai VFX lah ya. Iya. Soalnya menurut aku sih lama-lama juga dia jadi komponen penting ya di filmmaking ya, maksudnya ngebantu mood gitu sih. Oke. Berarti pas balik udah langsung Foxtrot dan itu pertama kali proyek pertamanya Lumine, dan Lumine baru berdiri juga di saat ngerjain Foxtrot. Itu project pertama Lumine, tapi Lumine udah ada. Lumine udah ada. Dia dari 2006 sorry. Oh udah lama banget ya sebenarnya. Iya, jadi dari 2006 banyak kerjain desain grafis juga. Slowly evolving ke game kali ya, game asset dulu, dari game asset lama-lama ke animation, dari animation baru visual effects. Oke. Nah, mungkin kita bisa masuk ke, karena tadi udah nyebut Foxtrot, mungkin kita bisa masuk ke soal proses kreatif gitu ya, proses kreatifnya VFX gitu di sebuah film. Nah, mungkin bisa dari contoh Foxtrot yang ya gue udah nonton juga dan itu heavy banget kan, karena kalian bikin basically satu universe baru yang futuristik gitu. Itu kalau proses kreatifnya dari VFX tuh dari awal sampai render tuh bisa diceritain gak sih secara singkat ngapain aja gitu? Sebenarnya tuh VFX involve-nya dari pre-production kali ya, pre-production sampai final compositingnya tuh sampai final compositing render gitulah. Kalau pre-production yang aku sebut mungkin lebih ke bukan storyboard tapi ada namanya previs. Oke. Jadi biasa tuh ada tim 3D yang membantu membuat shot-shotnya dulu. Jadi semua shot, semua cuts itu kita done in 3D dulu sebelum kita syuting. Itu semua literally semua cut, semua shot yang dibutuhkan sama direkturnya. Enggak 2 jam, mungkin dari 2 jam let's say ada satu scene. Iya, scene penting, scene action lah. Itu biasa even kayak Justice League
waktu mereka belum mulai syuting, mereka udah ada previs-nya gitu. Jadi previsnya tuh kayak full 3D, tapi memang yang renderingnya tuh nggak detail lah. Gitu. Cuman buat kasih lihat kameranya bakal kayak gini, placement shotnya begini, cut-cutnya bakal begini, udah jadi satu sequence, maksudnya cutnya udah bener semua, baru mereka syuting. Gitu. Biasa kan kita syuting dulu, baru benerin cut-cutnya kan. Kalau mereka tuh biasa yang heavy bikin previs dulu, cutnya udah mateng, udah fix, baru mereka mulai syuting. Jadi di syuting tuh udah nggak mikir-mikir cut lagi. Ya udah jadi satu film gitu. Nah itu previs. Nah previs ini pertama kali aku lihat tuh di project Kabut Berduri itu. Jadi Kabut Berduri itu pertama kali kita punya previs. Oh gitu. Jadi sebelumnya nggak ada previs. Nggak ada. Sebelumnya kayak Foxtrot 6 itu storyboard only sih. Biasa udah ada storyboard and then ikutin cut-cutnya aja pas syuting. Cuman nggak pernah dapat previs. Nah Tapi di titik itu udah ngobrol sama sutradara udah ngobrol. Iya. Ya, dari storyboard kita udah ngitung budget sih, udah bidding pertama. Oh ya karena budgetnya dari situ ya. Iya. Per frame gitu. Iya. Mungkin ini edukasi buat teman-teman juga kali yang belum tahu ya. Jadi di film tuh budgeting dan bidding terutama buat visual effects ya. Itu bisa yang kalau film yang gede banget per minggu itu ada ganti budget, ada update budgetingnya itu sih. Jadi nggak cuman one time budgeting plan. Ini kayak per minggu harus diliatin, diganti lagi, diupdate lagi. Karena apa? Pergantian itu biasanya karena apa? Kenapa ada pergantian budget kayak gitu? Soalnya mungkin departemennya banyak kali ya. Let's say misal aku lagi podcast nih, ya kan. Terus tiba-tiba setelah kita nontonin filmnya berkali-kali, kok kayaknya scene podcast ini tuh kurang nendang deh. Bisa nggak backgroundnya diganti? Nah background diganti kan kita butuh hire orang lebih ya. Berarti harus ada roto yang harus kita lakuin, 3D model 3D yang harus dibuat. Nah kayak gitu tuh jadi budget tambahan lagi sih mestinya. Itu keputusannya siapa gitu? Untuk yang tadi misalnya kayak kita harus mengubah background ini gitu. Itu kan keputusannya director. Ketika director decide baru mengubah itu ya udah artinya ada pergantian budget gitu. Tapi kalau tidak ada pergantian kayak gitu, apakah budget itu juga akan berubah menurut lo? Biasa sih dari director dan produser kali ya. Ya maksudnya mereka berdua yang decide. Director pengen filmnya yang jadi bagus lah ya, maksudnya the best possible way. Of course, director ngeliatin ke daerah sana, produser lebih ke ngeliatin budgetingnya tuh. Jadi let's say yang tadi ya, si direkturnya pengen ganti background, terus kan berarti kan aku ada budgeting tambahan kan, bidding. Iya, nah itu aku kasih ke produser, lebih ke produsernya mau approve atau enggak. Kalau produsernya nggak approve, ya udah memang scene-nya nggak dibatalin aja. Kita memang nggak bikin sama sekali, ya udah stay asin saja. Jadi maksudmu tuh kayak soal budgeting agak sulit ketika mematok harga di awal karena dinamis banget prosesnya. Benar banget. Cuma pada kenyataannya kan di Indonesia memang harus ada cap budget di awal supaya PH-PH ada gambaran gitu kan sebenarnya. Iya benar sih. Itu salah satu hal yang lumayan sulit ya pertama kali aku balik ke Indonesia. Soalnya rada-rada. Ya chicken and egg sih sebenarnya gitu. Iya cuman along the way aku ngeliat ada perubahan sih. Kan gara-gara OTT masuk ya. Ada Disney, Netflix, Amazon. Di sana aku udah mulai pitching per shot tuh. Biasanya kan mereka pengennya bundle. Film A harganya segini, film B harganya segini. Kalau yang sekarang tuh di Lumin, aku udah ngitungin harga per shotnya gitu. Jadi tiap shot ada price tag-nya gitu. Kalau kemahalan, ya udah kita review bareng shot mana yang mahal, kita buang atau nggak mungkin didistribut ke tempat lain lah gitu. Berarti harusnya sebelum itu skrip harus kalian baca untuk breakdown gitu ya. Yes. Jadi skrip, storyboard itu kita involve dari sana sih. Bidding udah jalan dari sana gitu. Berarti ya maksudnya kalau ngomongin tadi balik ke proses ya, sebelum bidding artinya kalian harus baca skrip, kalian harus ngobrol sama filmmakersnya buat tahu scene mana aja yang butuh VFX dan seberat apa gitu. Iya, benar. Baru dilakukan bidding di situ. Nah, biasa dari storyboard baru masuk ke syuting. Nah, di syuting kita bantu ngeliatin lagi. Maksudnya ini sesuai perjanjian awal kita atau enggak. Soalnya kan, again ya, syuting kan rada sensitif ya. Kadang-kadang lagi tensi tinggi. Iya, tensi tinggi terus tiba-tiba hujan lah, nanti tiba-tiba banyak adjustment. Itulah, Nah, adjustment itu yang harus kita flag ke produser sih.
Jadi kita dealnya begini, cuman di lapangan karena ada masalah kita harus ada biaya tambahan di sini atau gimana. Itu sudah dibicarakan di ketika syuting berarti. Iya. Perubahan, maksudnya kalau konsekuensi dari mengambil perubahan ini adalah ada perubahan budget di sini tuh udah dibahas berarti. Yes. Oke. Biasa kalau budget nggak diterima, aku minta extension waktu sih. I see. Jadi harus ada yang mengalah ya. Iya. Ya triangle antara quality, time atau ya budget tadi. Iya. Oke. Iya, itu sih. Berarti di proses production kalian ikut juga semacam mensupervisi. Itu kalian tim berapa orang sih kalau biasanya yang menangani production on site? Tergantung seberapa heavy. Iya. Tergantung kalau kita let's say kayak Sriasi atau Tira yang superhero gitu. Kan banyak scan data ya. Aku butuh 5 orang sih di onset. Oke. Iya, tapi kalau film-film drama let's say yang lebih less needs di bagian VFX-nya mungkin 1 orang cukup. I see. Iya. Tapi kalau udah yang gede sih at least 5 kali. 5, tadi yang lu maksud 5 orang scan tuh scan apa aja? Mungkin teman-teman bisa ada bayangan. Jadi let's say biar kebayang. Gue lihat sih waktu kita kita pernah kerja sama bareng ya. Sama Antelo pernah kerja sama bareng sama Lumin waktu itu di short filmnya PUBG gitu. Dan gue ngeliat sendiri sih lo nge-scan apa ya waktu itu ya. Ada kayak semacam bola disco yang akhirnya yang gue tahu itu kayak buat lighting kan sebenarnya. Buat bener. Ada apa aja tuh yang Crumble Grable ada itu juga. Iya, jadi tugas VFX di onset tuh yang satu udah pasti nge-record data tuh. Tiap scene pakai lensa apa aja, soalnya penting buat kita ngambil distorsi kamera kayak gitu lah. Yang kedua scan. Nah, scan itu tuh ada buat informant sama buat karakter gitu. Jadi let's say ada satu adegan yang susah ada satu adegan yang susah untuk si aktor itu nge-actingin itu. Makanya kita punya stunt double kan. Yang terutama yang berbahaya gitu. Nah, tapi sometimes even buat stunt double tuh rada-rada susah karena tadi kayak kita setup sling, kita setup yang lain-lain tuh intinya informannya tidak memadai lah. Nah, kalau stunt double nggak bisa, biasanya kita masuknya ke digital double-nya si orang itu. Jadi kita bisa. Jadi orangnya lu scan. Iya, orangnya harus kita scan. Jadi dari baju, badan, hair semua kita recreate. Prop semua yang nempel di scan. Iya. Di scan satuan atau maksud di scan as satu orang gitu? Di scan satu semuanya. Biasa kita safety precaution semuanya. I see. Semuanya. Cuman kalau ada misalnya kita udah tahu nih ini orang nggak bakal doing any adegan yang berbahaya atau apa gitu. Misalnya ini cuman orang di background lah ya. Nah itu kita nggak scan sih, nggak masuk ke schedule. Lebih ke karakter utama mungkin ya. Ya gue inget soalnya waktu kita ngerjain PUBG, waktu itu kan memang stand double ya. Masuk pemain utama Pevita waktu itu dan ada stand double yang ngerjain adegan-adegan actionnya gitu. Nah berarti stand double-nya itu yang di scan. Atau Pevitanya juga di. Dua-duanya. I see. Dua-duanya. Jadi kadang-kadang kita ada kebutuhan kombinasi ini kali ya. Let's say kita nge-scan muka aktornya tapi nge-scan badan dari stand-nya kita kombinasi. Let's say kalau kalian butuh untuk menempel itu gitu. In case ada di post pro baru nyadar ada yang bocor-bocor gitu. Benar. Oke. Iya, buat lebih ke sana sih kebutuhan nambel-nambel. Dan sering juga tuh yang terjadi terutama adegan stunt ya. Sometimes tuh pas aktornya nonjok gitu. Kadang-kadang mereka nggak kena gitu. Dan tensin banget di kamera, kelihatan banget gitu. Iya. Nah biasa yang kita lakuin itu kita potong tangannya, kita clean up, ganti digidouble, ganti CG tangannya. Oke. Dan itu hasil scanan tadi. Iya, yes. Jadi bisa di plug and play. Jadi misalnya tidak kena wajah lawannya, jadi lo potong tangannya, diganti digital untuk supaya beneran kena impactnya gitu. Iya, benar. Oke. Menarik banget. Biasa sih ada yang lebih parahnya sampai untuk aktor-aktor yang nggak pernah ngelakuin stunt ya, kadang-kadang mereka takut ya, jadi tangannya rada-rada jauh ngangkat. banget. Oh, oke. Bukan begitu tapi ke atas kepala orang. Ke atas sih. Jadi akhirnya kita
ganti tangan CG gitu sih. Oke. Ya dan itu maksudnya mungkin perhitungan-perhitungan yang tadinya tidak ada di perhitungan lo terus tiba-tiba harus ngerjain itu gitu. Benar. Iya. Iya. Ya karena kan itu kan pasti tidak direncanakan tapi memang harus dibetulin kan di benar. post. Iya benar. Ya mana itu aja udah berapa kali itu kita bidding, dari skrip sekali bidding, terus storyboard bidding kedua, pas di syuting bidding ketiga, terus bidding keempat biasa pas final edit kali ya, pick lock. Iya. Soalnya kan perubahan frame range lumayan kena ya di kita. Beda 1 detik aja ya teman-teman tau lah render time berapa lama ya. Iya. Oke, apalagi tadi yang dilakukan di on set. Tadi yang gue inget juga ini sih. Ya tadi ngebahas soal lensa. Gue inget lo punya semacam semacam kain untuk mengukur distorsi lensa. Itu sebenarnya nyambung ke scan environment. Tadi kan aku udah kasih tahu scan karakter ya gunanya buat apa. Sebenarnya kita harus ada scan environment di scene yang ada CG-nya lah ya, let's say. Kenapa? Soalnya terjadi tuh, kan kita nge-shoot checkerboard. Jadi ada satu, ngomongnya apa ya, kayak kita tuh biasa ada gambar yang kotak-kotak tuh hitam putih. Itu kita tempelin ke tembok flat, terus kita record pakai kamera. Nah itu tuh buat ngukur distorsi kamera yang di pinggir-pinggirnya. Gitu kan. Nah dari data distorsi itu biasa anak 3D itu pakai buat nge-tracking. Jadi visual effect kan sebenarnya lebih ke ini ya. Data shooting kita jadiin data komputer. Jadi environment kita recreate lagi di 3D, karakter kita recreate lagi di 3D, termasuk kamera kita harus recreate lagi di 3D. Jadi kalau kameranya ada gerak-gerak gitu, nah kamera geraknya ini harus kita recreate virtually buat nanti jadi kamera rendernya gitu. Karena distorsi lensa 35 sama 85 itu beda banget dan itu ngaruh banget berarti di VFX. Nah di proses kita bikin virtual kameranya itu masuk ke departemen match move namanya. Match moving kamera lah, match move atau tracking lah, 3D tracking gitu. Nah di sanalah aku butuh data-data kamera lensanya berapa, distortionnya berapa, termasuk kalau ada environment lebih enak tuh. Jadi kan environment yang kita scan kan udah sama kayak di lapangan kan. Jadi kurang lebih kameranya udah tahu placementnya ada di mana. Ya buat lebih akurat aja sih datanya. Nah dari sana kalau kita udah dapat kamera, pretty much kita udah bisa tambahin anything sih. Karena informasinya lengkap. Jadi maksud tugasnya kalian sebenarnya make sure informasi yang didapatkan di onset itu selengkap mungkin lah ya. Selengkap mungkin. Ya, terus flow-nya kita kan lebih ke, misalnya kita syuting nih, ini plate shooting. Plate shooting tuh kita bongkar dulu, kita detach grain-nya, terus kita detach lens distortion-nya. Kita gabung-gabungin CG, baru dimasuk-masukin lagi tuh. Jadi CG-nya harus kena distort dan CG-nya harus kena grain juga biar kelihatan realistik. I see. Gitu. Karena itu data-data tadi tuh lumayan penting buat kita tuh. Semua data on set. Kira-kira butuh waktu berapa lama tuh? Maksudnya ya kita tahu sendiri kan, maksudnya syuting di Indonesia ini cukup intens dan waktunya padat banget gitu, dan hal-hal kayak tadi kan sebenarnya takes time. Mungkin bisa dikasih sekalian edukasi juga maksudnya buat teman-teman yang filmmaker atau produser gitu. Apakah waktu itu bisa memadai dengan proses syuting kita saat ini yang padat gitu, atau memang butuh waktu gitu untuk scan itu sendiri gitu? Biasa tuh aku nyari-nyari di off day kali ya. Jadi ya kalau syutingnya udah beres early, biasa aku minta di sana tuh, boleh nggak aku minta waktu lebih, jangan diberesin dulu, aku scan dulu, abis itu baru pulang. Gitu. Jadi memang kayaknya untuk kasih waktu khusus buat kalian agak sulit. Iya, kayaknya sulit. Maksudnya di Hollywood pun juga sama gitu. Maksudnya VFX itu kan lumayan priority-nya lumayan rendah ya. Jadi biasa kita memang di Hollywood kayak gitu, masih kayak gitu. Iya. Soalnya udah pasti ya tadi kita ngejar sunrise lah, kita ngejar lightingnya lah, kita ngejar apa-apanya, nanti belum hujan, belum apa, banyak banget variabelnya tuh. Biasa kalau VFX tuh kita nyuri-nyuri waktu lah ya. Kalau orang-orang break, kita nge-scan dulu baru kita break.
kayak gitu. Terus sometimes beberapa production tuh bisa kasih kita waktu barengan sama pre-light kali ya. Kan pre-light sebelum syuting terjadi. Nah, kita ikutan pre-light untuk nge-scan data-datanya. Gitu. Jadi ya nyuri-nyuri waktu. Kayaknya kalau waktu khusus tuh nggak mungkin dikasih. Tapi idealnya tetap dibahas dengan tim produksi kan pasti. Benar, yes. Kayak kapan kalian masuk, activity kalian mau ngapain aja, itu semua penting buat dibahas gitu kan, buat tim produksi. Iya, benar. Cuman paling penting storyboard sama previs kali ya. Soalnya perbudgetan tuh clear banget di sana. Kan biasa visual effects banyak notes tuh. Kayaknya kalau kayak gini lama deh, di scene ini harus pasang green screen, blue screen. Nah, untuk pasang green screen, blue screen tuh kita harus ngelihat datanya tuh apa aja gitu. Kita syutingnya di mana, adegannya itu apa, backgroundnya mau diganti apa. Nah, itu semua considerationnya itu yang harus dibahas di awal tuh. Nah, soal green screen, blue screen juga menarik ya, kayak maksudnya itu kan koordinasi lintas departemen juga tuh. Karena kan itu akan berhubungan dengan ya tim produksi pasti nyiapin materinya. Tim artistik, production design itu pasti karena kan mereka yang punya bayangan setnya. Itu tuh gimana koordinasi yang ideal menurut lo untuk mengkoordinasikan soal tadi deh, blue screen, green screen, dan ya berhubungan dengan set extension kan jadinya. Iya. Itu biasa di pre-production meeting. Ya kan banyak PPM tuh, PPM 1, 2, 3 sampai final tuh. Itu pembahasan blue screen dan green screen tuh udah ada di sana lah mestinya. Iya. Jadi dari shot by shot biasa aku gambarin dulu tuh kebutuhan VFX-nya apa aja, aku double check ke director dan produser. Setelah aku double check, aku pulang, aku gambar-gambarin butuhnya segini, terus aku ngomong sama anak art. Kan kadang-kadang anak art kan punya insight juga ya. Oh, kita nggak bisa pasang green di sini karena riggingnya nggak pas atau apa. Iya. Terus dari DOP kadang-kadang kayaknya nggak bisa green screen atau blue screen karena ada lampu, ada apa, bla 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 segala macam. Nah, itu yang aku double check selama PPM itu tuh. Tapi first thing aku bakal double check sama director dulu. Ini bener nggak extensionnya mau di sini? Elemen VFX-nya ini bener nggak kayak gitu. Yang project yang paling banyak set extensionnya yang pernah lu kerjain apa? Foxtrot sekali ya? Iya, Foxtrot. Karena Foxtrot kan gila banget sih bikin dunia basically. Foxtrot paling banyak set extendnya ya. Cuman yang paling heavy kayaknya yang aku lagi kerjain sekarang deh bareng Bang Joko ya. Baru yang judul udah dirilis kan, yang penyerbuan di Bukit Duri ya kalau nggak salah. Iya, yang Bukit Duri itu. Iya. Nah, tadi production. Setelah production, di post production, nah apa saja yang dikerjakan? Karena kan teman-teman taunya malah VFX ya post production toh gitu. Iya. Yang kita kerjain lebih ke ini kali ya. Kalau dari modeling dulu udah pasti kan tadi kan kita banyak scan ya, scan environment, scan karakter, itu semua kita render tuh dijadiin aset 3D. Nah, aset 3D itu ya termasuk nantinya bakal kita rigging, misalnya dikasih tulang-tulang dulu biar bisa kita gerakin di 3D lah ya. Nah, dari 3D itu kita animate dan kita render masukin ke plate-nya. Itu proses ini ya typical prosesnya lah ya. Kalau proses-proses lain mungkin lebih ke bersihin sling, itu di kita juga. Sometimes jerawat, itu di kita juga. Roto udah pasti. Sky enhancement, kadang-kadang kan sky-nya grey banget, pengen dikasih warna atau nggak diganti lebih ada awan-awan kayak gitu. Nah itu di kita juga biasanya. Terus biasa tuh kadang crowd extension juga ada tuh. Kadang-kadang kan crowdnya kurang banyak, kita tambah-tambahin. Itu aset dari mana? Emang sudah ada asetnya atau scan juga? Bisa dua cara, bisa 3D atau 2D gitu. Kalau dari jauh-jauh biasa kita shooting elemen aja, elemen crowds kita pasang-pasangin di post nanti. Tapi kalau elemennya udah lumayan deket, terus perlu kita animate, udah masuknya ke scan sih. Jadi kita again sama, kita scan, kita animate, kita render di 3D terus masuk ke postnya itu. Maksudnya kalau background jauh berarti kalian syuting sendiri aja itu? Orang-orang biasa bareng DOP sih. Oh tetap sama DOP.
jatuhnya element day. Oke. Beda lagi, iya. Jadi di luar shooting day, biasa hari terakhir itu element day, kita shooting semua kebutuhan VFX lah. I see. Gitu. Oke. Berarti itu yang dikerjakan di post production lah ya kalian itu. Iya, benar. Nah, kalau divisi itu ada apa aja di VFX pembagiannya? Ada. Wah. Tadi tuh yang disebut ke-mention. Iya. Apa tadi ya? Lupa tadi. Apa aja sih yang ini? Banyak kita sebenarnya by title aja ada 50 lebih title di visual effects itu sih. Aku tapi nggak ada divisi, maksudnya divisi besar kayak tadi misalnya kalau di game lighting gitu atau Iya. Aku listin bisa aku kali ya. Kalau visual effects tuh yang pasti pertama ada asset department. Asset department tuh kalau kita cabangin lagi ada modeling, ada tekstur, sama satu lagi yang kita sebut surfacing atau look dev kali ya. Jadi modeling itu yang bikin modelnya tapi belum ada warna tuh. Nah dari model itu biasa kita masuk ke satu orang lagi buat nge-projecting tekstur. Jadi kadang-kadang ada tim on set yang foto-fotoin teksturnya nanti di project ke 3D. 3D geometrinya itu. Nah, itu tugasnya texture painter. Nah, dari texture painter masuk lagi ke surfacing. Jadi kita bikin material gimana skinnya kelihatan kayak skin beneran. Gimana baju kelihatan realistis. Gimana glass misalnya let's say kita ada ngerender gelas lah ya. Gimana biar gelasnya tuh kelihatan realistik banget. Soalnya yang tadi ya kita punya data 3D geometrinya sama kita punya data tekstur itu cuma foto doang. Tapi kalau digabungin kan kadang-kadang nggak kelihatan realistik ya. Gimana cara materialnya tuh kelihatan real banget. Nah itu departemen surfacing sama look dev. Dan itu gimana? Tergantung artistry dari si artisnya berarti kalau udah kayak gitu. Biasa kalau studio udah ada template lah. Kita udah pakai rendernya ini, softwarenya ini, templatenya kayak gini. Kayak gitu. Nah dari aset itu masuk ke rigging. Rigging tuh yang tadi aku sempat kasih tulang. Iya. Jadi di 3D tuh kita nggak boleh gerakin 3D geometrinya. Kita biasa kasih tulangnya tuh yang ngedrive gerakan 3D-nya itu. Gitu. Nah tulangnya itu dari departemen rigger baru masuk ke animation. Animation nanti yang gerakin semuanya itu. Yes. Nah sebenarnya aku tadi rada skip. Animation juga dapat data dari departemen layout atau nggak match move. Itu departemen kamera lah. Departemen kameranya 3D. Kalau di lapangan kan ada departemen kamera juga kan. Kalau di 3D juga ada. Itu di layout sama match move. Jadi abis mereka bikin kamera 3D, virtual cam-nya itu dimasukin ke tim animation. Jadi animation punya kamera dan mereka tinggal animate orangnya itulah. Nah dari animation baru masuk namanya technical animation. Jadi, let's say kita gerakin orang ya. Tapi orangnya tuh let's say ada baju. Nah bajunya kan harus disimulasi ya. Atau enggak rambut kan pasti kan gerak-gerak. Kalau kita kayak gini rambut gerak semua. Nah itu masuknya simulasi, masuk ke departemen effects. Itu biasa technical animation atau enggak karakter effects lah. Ya, intinya simulasi kayak gitu. Nah dari sana baru masuk ke departemen lighting. Jadi departemen lighting tuh yang nyatuin kalau si karakter ini 3D ini di scene ini tuh lightingnya tuh begini, nyamain kayak set punya lighting gitu. Makanya kita ada crumble grable tuh waktu itu kita bawa. Iya. Jadi yang kayak bola disco tadi itu. Bola disco itu. Ya kalau teman-teman nggak tahu di search aja sih ada crumble sama grable. Crumble itu kita pakai buat tahu penempatan cahaya di lokasi itu kayak gimana sih, kan ke reflect kan. Jadi karena itu mirror pretty much ya kayak kaca aja. Kita bisa ngeliat tuh di sini ada lampu, di situ ada lampu. Nah gitu. Untuk source buat mencari source. Untuk mencari source ya. Kalau grayball-nya sendiri biasa aku pakai buat warna. Grayball kan dia warna netral ya, sensitif banget. Jadi sebenarnya aku beli dari luar juga sih. Kayaknya di Indonesia nggak ada catnya deh. Catnya sensitif banget, dia 20% gray color tuh. Bener-bener red, green, blue-nya harus sama amount-nya gitu. Nah itu spesifik banget, to the point. Aku bisa ngelihat warna lampu. Kadang-kadang kan kita lampu ada yang putih tapi lampu ada yang dikasih gel gitu. Gel oranye lah, gel biru lah segala macam. Nah itu semua kebaca tuh di grayball. Kamu bisa ngebaca, oh ini ada tint biru dikit, oh ini ada
tint oranye dikit. Nah dari placement lampu sama warna lampu itu masuk ke tim lighting aku. Jadi mereka yang kasih lighting, akhirnya ngerender dan 3D itu kelihatan real dan nyatu banget sama plate-nya. Gitu. Nah dari sana barulah masuk ke tim compositing yang nyatuin semuanya lah. Jadi dari plate mereka tambahin CG dan mereka rebalance the whole shots biar kelihatan realistik. Gitu. Yeah. Tipikal berapa orang kalau di Lumin? Wah, untuk itu semua. 25 orang. 25 sampai 30. Di setiap project kurang lebih segitu. Ya. Yeah, yes. Tapi biasa karena kita spesialis bukan generalis, biasa tuh satu orang mungkin kadang-kadang bisa 2 minggu kayak bantu project ini 2 minggu, habis itu ke project lain sebulan, terus masuk ke project lain lagi berapa hari, kayak suka loncat-loncat gitu. Yeah. Kalau generalis kan biasa lebih ke satu project itu doang kan selama 6 bulan let's say. Kalau di tim aku lumayan beda sih, jadi projectnya yang dibanyakin gitu. Jadi kalau yang modeling, kerjanya modeling terus gitu. Nah itu tuh semua ilmu yang praktikal kayak tadi diceritain itu apakah memang sudah didapat dari waktu di ngerjain Hollywood atau di sini jadi lu ngebawa standar itu ke sini berarti? Iya. Iya, jadi itu yang diajarin dari sekolah juga sih. Diajarinnya sekolah biasa generalis dulu ya. Kita sebenarnya sekolah lu animasi kan waktu itu? Animasi. Soalnya aku belajar banyaknya pas kerja. Langsung di perusahaan pas kerja. Jadi di brief lagi sama teman-teman aku gitu sih. Yang penting tuh di sekolah kita ngerti secara general kali ya. Jadi generalis lah, kita belajar dari modeling sampai compositing. Biasa pas kerja baru ada pemilihan tuh penjurusan spesialis gitu. Waktu itu aku spesialisnya lebih ke lighting. Lighting rendering gitu. Menurutmu penting gak sih kalau orang mau jadi anak-anak yang pengen jadi VFX artist gitu untuk sekolah film atau sekolah animasi? Kalau di aku kayaknya 50-50 ya. Aku akan ngelihat orangnya dulu. Mungkin lebih ke pribadi kita lah ya. Soalnya resource kan udah banyak ya di online, sebenarnya kita bisa belajar sendiri. Aku setuju banget zaman sekarang tuh kita nggak perlu ke sekolah film untuk belajar film, karena di even YouTube banyak nyari ilmu udah gampang banget kan. Iya. Tapi jeleknya terlalu luas, kita nggak pernah tahu ilmu ini bener atau enggak. Itu yang paling kita takutin. Menurut aku kalau mindsetnya kita ke sekolah untuk nyari hub Indonesia semacam maksudnya network network filmmaking mungkin itu lebih worth it kali ya kalau mindsetnya ke sana gitu. Soalnya balik lagi kalau kita belajar sendiri, kayak aku nggak bisa belajar sendiri, aku harus cari sekolah di mana aku ketemu teman-teman filmmaker, jadi ada semangatnya. Dan tukar ilmu tuh lebih cepet gitu. Kadang-kadang kalau aku bingung ini, nanya ke temen, dia langsung ada jawaban dari experience mereka gitu. Yes. Maksudnya pertukaran ilmunya lebih mudah menurutmu? Iya. Soalnya kadang-kadang kalau kita belajar sendiri, apalagi kan 3D kan luas ya, dari modeling, tekstur, bla 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 sampai lighting, compositing. Itu aja dari ujung ke ujung aja belajarnya udah harus setahun gitu. Sedangkan kalau di sekolah kita ketemu orang spesialis. Temen aku dulu spesialisnya modeling, terus ada ketemu lagi spesialisnya tekstur. Nah itu aku dapat insights dari mereka gitu. Nah habit-habit mereka ini yang membuat kerjaan mereka bagus gitu. Kenapa mereka specialty-nya di sana? Habitnya mereka itu bisa aku tiru. Gitu. Again, texture painter. Dulu aku ketemu teman yang jago banget fotografi. Di sana aku belajar fotografi. Terus aku ketemu temen aku yang jago banget sculpting. Dia kasih tips and tricks buat nge-sculpt. Nah ilmu itu yang menurut aku agak sulit ya didapatkan di kalau nggak sekolah film gitu kan. Network tadi itu ya. Pertukaran itu gitu. Jadi again bisa belajar sendiri, tapi menurut aku nggak bakal se-efisien kita ke sekolah. Iya. Setuju sih. Maksudnya kalau kita belajar sendiri pasti trial and error-nya akan butuh lebih banyak waktu gitu buat trial and error gitu. Bener. Dan sometimes again di YouTube, let's say kita ngomongin Unreal Engine deh ya. Di YouTube banyak banget tutorial Unreal Engine, tapi dari 100% ya mungkin 5% yang bener. Cuma 5%.
95%-nya kayak kayaknya di industri nggak kayak gini gitu. Oke. Ya jadi Karena mereka juga mendapatkan dari YouTuber yang lain mungkin. benar. Dan apalagi kan YouTuber kan biasa nggak pernah ngerjain project ya, yang sangat disayangkan ya. Even VFX juga sama sih. Banyak banget YouTube tentang visual effects, tapi yang bikin videonya tuh bukan orang industri. Oke, karena itu beda banget ya. Experience-nya beda banget. Habitnya beda, cara pikirnya beda, semuanya beda. Nah itu yang paling ditakutin di sana. Tadi kita sempat ngebahas soal sinematografi dan lighting gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol. Gue tuh penasaran apakah sinematografer dan tim lighting itu juga terlibat ketika di post production gitu. Post production mungkin tinggal DOP kali ya. Soalnya again balik lagi DOP yang punya final saying-nya gitu di hasil render. Kadang-kadang dia masih komen arah lighting, dia masih komen lebih ke. Tapi di Indonesia udah lazim kayak gitu berarti untuk DP. Kayaknya aku cuman 1-2 project dia yang masih interact sama DOP. Beberapa jadi sebenarnya masih menurutmu masih langka ya di Indonesia? Masih langka, iya. Tapi seharusnya VFX itu dicek juga sama DOP sih paling enak ya. Ya karena kan tadi yang udah digabungin itu kan mereka harus lihat lagi kan apakah lightingnya masih sama atau ada yang berbeda gitu. Bener. Iya. Aku interact sama let's say ya tadi ya tim gaffer lebih ke pre-production ya. Tapi kalau buat post production ngecek exposure lah, ngecek warna lah, ngecek color, itu semua lebih ke DOP. Oke. Dan tadi masih langka banget ternyata kayak gitu. Masih langka. Tapi kalau di Hollywood itu gimana? Mereka biasa tuh aku nggak tahu ya yang sampai paling atas gimana, tapi memang waktu itu lead aku sih banyak ketemu sama director sama DOP juga ya kayaknya. Jadi direkturnya pun iya. Selain director, sinematografernya DOP-nya juga ikut ngecek. Sama produser biasanya. Oke. Jadi memang mereka duduk di satu ruangan kecil, yang duduk tuh head-headnya itu tuh dari director lah, produser semua duduk di sana. DOP juga include juga sih. Oke. Untuk ngecek semua sebelum di render final render. Iya, yes. Ya, buat QC terakhir juga mereka hadir. Oke. Ya terus tadi kita udah ngomongin apa namanya ya post production udah di situ gitu, dan sekarang kita pengen ngebahas dari mungkin sempat pengen tahu soal project-project tadi sih. Kita udah sempat mention Foxtrot, Kabut Berduri, habis itu Sri Asih. Dari project-project itu mana sih menurut lo wah ini kayak paling fulfilling gitu buat lo as an artist gitu? Oke. Kayak di kepala aku sih ada dua, Tira sama ini kali ya yang sekarang aku lagi kerjain. Yang Bang Joko. Bang Joko itu. Iya. Ya itu kita mau bahas agak susah karena kita belum nonton dan belum dirilis. Kalau Tira kenapa yang menyenangkan dari project itu? Kayaknya elemennya ya. Biasa kan kita lebih ke set extend gitu. Sebenarnya Sri Asih juga seru sih. Sri Asih kan ada Dewi Api, Dewi Asih. Iya. Cuman creature-nya cuman ya Dewi Asih, Dewi Apinya cuma di beberapa scenes gitu. Cuman kalau Tira tuh yang bikin menarik karena ada naganya ya. Jadi in total tuh ada 7 creature, itu terdiri dari 5 naga. Terus 1 naga tapi lebih ke tulang-tulang gitu. Sama 1 lagi tuh creature-nya leyak Bali gitu. Itu kalian yang bikin semua dari nol? Itu dari nol, iya. Ya, itu tim Indonesia yang modeling naganya, yang surfacing naganya itu dari tim kita semua sih. Iya. Oke. Ya, cuman yang bikin serunya kita involve dari awal tuh. Jadi konsepnya tuh dan di Caravan Studio yang ngerjain concepting, akhirnya dikirim ke kita semuanya, terus kita explore 3D-nya tuh. Look naganya gimana, skin naganya gimana. Pas nyampe ke kalian itu masih dalam bentuk 2D, masih dalam gambar aja gitu. Yes. Oke. Iya. Nah, terus selain naga tuh ada beberapa elemen VFX yang belum ada di film lain-lainnya gitu kan. Biasanya kan banyak horor ya di Indonesia, banyak darah, terus banyak cipratan, pisau dan lain-lain. Maksudnya tipikal lah gitu. Kalau di Tira lumayan
besar sesuatu yang eksplorasi, baru gitu. sesuatu yang baru. Jadi kita ke refresh lah sebagai seniman gitu. Iya. Sekarang kan banyak film horor. Capek nggak sih ngerjain film horor terus-terusan? Iya. Ya, So judulnya juga udah mulai mirip-mirip. Di kita ceritanya sih juga udah mulai sulit dibedakan gitu. Iya benar. Yang pasti teman-teman VFX lainnya juga setuju kali ya. Kita lebih jenuh kali ya. Mulai jenuh kan. Mulai jenuh ya. Kalian sebagai artis juga mulai jenuh. Iya. Library-nya kayaknya udah 5 film beda tapi library-nya sama itu udah. aja. Karena efek yang dibutuhkan juga itu aja gitu. Oke. Tetap maksudnya tetap seru ngerjainnya. Apalagi kalau udah beres kita ikut ke gala premier ada rasa fulfillment-nya lah gitu. Cuman sebagai seniman ya di sana mulai bosennya mulai perlu something yang beda aja sih. Oke. Dan pas kerjain Tira mendapatkan itu gitu. Iya. Dan film Bang Joko yang baru ini. Dan gue penasaran banget sih sama film Bang Joko yang satu ini gitu. Keren banget. Jangan lupa nonton. Udah ada tanggal tayangnya belum sih? Belum ya? Atau belum ada ya? Di aku sendiri juga belum dikasih tahu sih. Cuma announcement aja ya kemarin di Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada 2 pertanyaan terakhir yang pengen gue tanyain tuh salah satunya adalah kan udah kerja di Hollywood dan dengan project beberapa yang cukup top tier lah ya kayak The Mummy dan Batman versus Superman. Justice League. Oh, yang kedua Justice Justice League. Batman Superman itu lebih ke lead aku yang bawa aku ke. I see. Oke. Berarti 2 itu gitu. Dan sekarang kerja di industri film di Indonesia. Kira-kira apa yang membedakan kedua industri ini gitu. Dan kira-kira apa yang bisa di industri Indonesia tuh pelajari dari industri Hollywood gitu. Kayaknya sama kayak semua industri pada umumnya. Indonesia cuma kurang kerapihan aja sih. Sesimpel membaca, menulis, dokumentasinya kurang lengkap, report lensa kurang lengkap. Maksudnya nggak semuanya. Ada beberapa PH yang lengkap banget, keren banget. Termasuk menurut aku dari timnya Bang Joko, KMNC, Bang Ical udah, aku yakin udah pada tahu lengkap banget tuh dia reportnya. Gitu. Nah itu sometimes report itu yang nggak aku kamera temuin. Report maksudnya. Kamera report ya. Oke. Kadang-kadang report itu yang aku nggak temuin di project-project lainnya gitu sih. Lebih ke reporting lah nomor 1. Oke. Mungkin karena masih menyepelekan itu kali yang kita ngerasa masih ya reporting tadi itu kayak masih disepelekan gitu jadi nggak. Iya. Sama dokumentasi ya, kalau aku dapat let's say project Jepang gitu, dokumentasi itu panjang, halamannya. Yang dimaksud dokumentasi itu apa? Kayak mungkin lebih ke penamaan filenya nanti dikumpulinnya gimana, naming conventionnya bagaimana, dikumpulinnya kemana, terus nanti workflow-nya itu. Iya. Kayaknya kurang dieksplor bagian sana gitu sih. Soalnya kan apalagi kita ada ini ya color space ya, yang paling besarnya gitu. Kadang-kadang let's say waktu aku ngomong ACES itu kan the new standardnya ya, semua orang lagi pakai ACES color space. Nggak semua vendor ngerti ACES itu, dan cara ngecek ACES-nya itu gimana nggak semua orang tahu, dan cara ngecek HDR gimana nggak banyak yang nggak tahu juga gitu. Jadi biasa kan kalau orang-orang Jepang udah lengkap ya. Gitu. Orang Korea juga, aku ngebaca dokumentasi mereka lumayan lengkap sih. Oh ini dari sini masuknya ke sini, cara ngeceknya begini, QC-nya begini, udah lumayan lengkap tuh mereka. Itu tuh dalam bentuk apa maksudnya? Apakah mereka punya manualnya? Ada manualnya PDF. Jadi mereka punya manualnya buat kalian gitu, buat studio VFX. Iya benar. Wow. Benar. Sangat-sangat lengkap sih mereka sih. Oke. Iya. Karena kan ya itu maksudnya kalau soal naming dan soal workflow itu kan setiap studio atau setiap PH kan bisa jadi beda-beda cara tuh maksudnya. Iya. Dan ya of course studio VFX juga harus beradaptasi dengan cara yang beda-beda itu gitu. Iya. Menurut aku sih salah satunya gara-gara kita nggak punya community ya. Kan community aktor, sinematografer udah ada semua tuh. Oh semacam asosiasi. Asosiasi gitu ya. Cuman visual effects nih belum ada. Contoh ya segampang kamera naming. Kan kalau dari kamera kita panjang tuh namingnya
A001, C002, bla 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 bla. Itu tuh sebenarnya nggak boleh kita pakai di visual effects. Jadi dari nama panjang itu kita harus bikin nama baru, 3 code name di follow sama 4 digit number. Let's say ya kita lagi ngerjain Iron Man-nya ada scene first flight-nya dia. First flight-nya dia nyobain mesinnya gitu. Nama sequence-nya itu jadi FF0010. Nggak boleh ada nama kamera. Soalnya lebih gampang buat kita cerna ngobrol sama direktor, produser itu lebih cepet dibanding kita ngapalin nama kameranya ini nih. Jadi sesimpel itu aja tuh aku masih jarang ngeliat gitu. Biasa tuh di Tapi Indo. itu namanya harusnya dari PH berarti? Enggak, itu dari VFX. Dari VFX, Itu orang post pro harus ngerti. Itu yang menurut aku pembahasan lain lah kali ya. Jadi post pro Indo sama VFX Indo tuh kurang ada belum struktur. Ketemu nih maksudnya, belum ketemu konvensinya gitu. Bener. Jadi biasa again ya, nama kamera jadi nama VFX. Dari nama VFX nanti di rename lagi jadi nama delivery tergantung color grader maunya kayak gimana. I see. Nah, 2 kali rename sebenarnya itu urusan cepet sih, gampang banget. Cuman nggak ada yang nyiptain workflow-nya. Gitu. Jadi belum ketemu aja nih ya konvensi. Penting buat duduk bareng gitu kan maksudnya buat ngebahas semacam manual itu kan sebenarnya. So kan ya again ya namanya film kita bagi jadi let's say 4 reel 1, reel 2, reel 3. Tapi kan itu kan buat editor. Tapi kan aku bisa bilang di reel 1 sama reel 4 ada beberapa shot yang temanya sama, yang sequence yang look-nya tuh sama. Nah, itu kan aku mau satuin karena kenapa ya aku pengen bikin template di VFX biar kerjanya lebih cepat. Nah, that's why kita punya code name di setiap sequence-nya gitu. Nah, itu kurang ada pembahasan tuh di sana. Kalau projectnya Lumine enaknya kita yang rename sendiri, kita nggak ada masalah. Cuman biasa kalau kita dapat project Indo dari vendor lain, itu yang rada susah di kita. Sih ya. Soalnya namingnya masih naming kamera kan, lumayan nggak efisien lah kerjanya. Berarti itu sebenarnya di post pro manager. Post pro manager ya. Sama VFX producer maybe. Tadi sempat ngebahas soal ini juga yang yang soal VFX. Salah satu tugasnya tadi kan lu mengenhance warna, lighting gitu. Langit gitu misalnya. Nah, itu gimana caranya supaya lu nggak tumpang tindih sama si color grader? Itu kan bedanya secara prinsip, maksudnya bedanya gimana tuh ngerjain? Kalian ngerjain karena kan itu sebenarnya juga di tugasnya color grader juga mengenhance langit gitu misalnya. Itu biasa tuh involvement dari direktor, DOP sama post pro kali ya sama VFX supervisor juga lah. Biasa kita bahas di awal sky-nya ini mau kita enhance kayak gimana. Kalau cuma warna doang biasa kita lempar ke color grader biar lebih cepat. Cuman sometimes DOP ada notes, bisa nggak tambahin awan, bisa nggak looks-nya sky-nya kelihatan kayak kalau misalnya sudah ada edition itu di VFX. Atau nggak sometimes tuh DOP-nya udah nge-shoot, kemarin gue nge-shoot satu footage keren banget langitnya, bisa dipakai nggak di sequence ini? Ditambahin. Nah, itu biasa masuknya ke kita. Pokoknya kalau udah ganti tekstur biasa ke VFX, tapi kalau warna ya mungkin kalau warna tok di colorist. Grading. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir buat penutup, kira-kira apa saran yang bisa dikasih ke teman-teman yang pengen jadi VFX, kerja di VFX, di industri VFX? Kalau menurut aku sih make sure kalian open dengan lapangan juga ya. Again, ini dari experience aja aku banyak ngelihat anak animasi sama anak film tuh nggak nyambung. Padahal maksudnya kita di satu ranah yang sama sih, maksudnya kita lebih berbaur lah gitu. Jadi fakta kalian di animasi atau visual effects doesn't mean kalian nggak perlu ngerti lapangan. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya tuh dua itu tetap harus muter satu sama lain gitu sih. Again, kalau kalian kompositor atau lighter atau nggak even texture painter, pegang kamera jangan lupa. Kamera banyak banget seniman-seniman di Indonesia tuh
lebih ke jatuhnya jadi operate the software, tapi nggak gitu ngerti gimana produce high quality texture, gimana proses high quality images dan lain-lain. Banyak banget ketemu contoh ya, anak-anak cuman foto doang, ceklek, terus langsung di project. Dimana kalau kita mau ngomonginnya HDR workflow tuh di VFX kenanya waktu aku foto tekstur, fotonya tuh pakai 3 brackets gitu. Jadi at least 3 foto yang sama terus digabungin jadi HDR. Dengan exposure. Iya, dengan exposure yang berbeda. Nah, itu tuh udah harus jadi standar workflow-nya si texture painter-nya itu. Jadi even kita harus ngerti kamera sampai sana. Kalau lighting mungkin 7 stop berbeda kita gabungin jadi satu. Itu di sana kita dapat high quality texture untuk lampu. I see. Gitu. Jadi lebih. Berarti informasi yang dikumpulin bahkan 7 exposure, butuh 7 exposure. Standarnya Hollywood itu di 7 exposure. Kalau 5 mereka nggak terima 7 biasanya. Iya. Kalau buat tekstur biasa di 3 udah cukup. I see. Nah, cuman again itu kena di ilmu waktu kita foto kan kena lighting ya. Gimana cara bikin tekstur itu flat. Soalnya kan kita ada polarize itu ada 2 polarize. Jadi lensa kita ada polarizer. Tapi inget loh, lampu juga ada polarizer. Jadi kita pasang 2 di Hollywood biasanya. Lampu kena polarize, lensa kena polarize. Pas foto tekstur itu totally flat. Nah, itu tekstur yang kita project ke 3D. Itu yang bikin realistik banget, itu yang bikin kontrasnya dapat banget. Nah, hal-hal itu tuh ya menurut aku tuh kurang di Indonesia gitu. Mereka biasa langsung kayak, "Kak, bikin gini tuh pakai software apa?" Langsung pelajarin softwarenya. Persoalan kita banget sih. Semua terlalu berat di software sampai lupa part artistry-nya tadi itu. Bener. Menurut aku tuh lama-lama yang data-data ilmu fotografi dan lain-lain yang makin hilang, kekikis lama-lama di animasi. Aku berapa kali ngeliat kurikulum sekolah kok nggak ada fotografinya. Terus kayak let's say modeling ya. Modeling kan aku di pelajaran pertama modeling tuh sketching dulu, live drawing lah, kita belajar anatomi. Kalau ini lebih langsung ke langsung megang 3D-nya, entah itu Maya, entah itu Blender. Mereka nggak ada pelajaran sketching ya, padahal sketching lebih important. Padahal base-nya adalah anatomi tadi ya kalau ngomongin karakter gitu. Iya. Soalnya di industri kita kan 6 bulan sekali ganti software ya biasa. Bukan ganti, pasti ada pipeline baru, workflow baru, update baru, rapid banget. Menurut aku tuh software nggak penting sih. Software tuh kayak anak-anak aku juga di kantor juga sama. At one point software ya paling seminggu atau enggak 3 hari belajar software baru udah bisa gitu. Yang susah tuh memang soft skill yang tadi fotografi, tekstur mata kita segala macam, itu tuh yang lifelong learner-nya di sana. Itu nggak bakal habis, mau 10 tahun 20 tahun nggak bisa habis tuh. Itu yang menurut aku buat kalian buat teman-teman yang baru mulai visual effects, make sure jangan terlalu terpaku sama software sih. Lebih ke lihat dunia lebih luas gitu lah, fotografi, kamera, sketching, belajar hal-hal yang lebih soft gitu. Soft skillnya lebih dinaikin dibanding hard skillnya itu. Jadi belajar soft skill jangan cuma software berarti. Yes. Bener banget. Bener. Oke, thank you banget atas obrolannya, seru banget. Calvin, atas obrolan-obrolan, semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Studio Antelope dan share podcast ini ke teman-teman kalian dan juga pecinta film, dan beritahu kami pendapat kalian melalui kolom komentar atau media sosial kami. Terus berkarya dan sampai jumpa di episode berikutnya.